Jadi di sesi 8 ini Bapak ulangi lagi sedikit. Tugas mahasiswa itu mengupload laporan PKP di laman praktik. Jadi kalau di laman praktik bukan berarti di selayar tidak dikumpulkan. Ya, di selayar tetap dikumpulkan. Kemudian salah satu yang penting lagi itu di laman praktik. Bapak akan mengulas sedikit kenapa itu harus dilakukan, seperti yang Bapak jelaskan pada tutorial prasesi ya. Prasesi dan sesi 1. Yang baru datang itu passwordnya, itu absen. Mentari pagi. Jadi password kita itu sesuai dengan suasana hati. Oh, udah sesuai ya. Berarti harus menyesuaikan berarti. Kalau nggak disesuaikan passwordnya salah. Nah, jadi tugas yang ini berarti juga harus dikumpulkan. Bagaimana maksudnya, Pak? Yang Bapak jelaskan pada prasesi maupun di sesi 1 ya. Jika tugas itu dikumpulkan di silayar yang dulunya disebutnya LMS, itu penilaiannya masing-masing. Maksudnya tugas 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, kemudian tugas 3.1 sama 3.2. Nah, itu nilainya masing-masing. Dan yang sangat penting di akhir ini adalah itu mengupload dokumen di laman praktik ya, seperti yang sudah dilakukan mungkin di mata kuliah yang lain. Sebelum ini mata kuliah apa? Praktik IPA ya? Pembelajaran terpadu. Itu praktikum namanya ya. Jadi mata kuliah dengan kategori praktikum dan praktik semuanya dikirim ke laman praktik. Kenapa Pak harus dikirim ke laman praktik? Karena nilai akhir itu tidak bisa di-entry atau diketik oleh tutor ya. Kalau tugasnya tidak dikirim. Jadi dengan tidak mengirim laporan atau file ke laman praktik, secara otomatis nilai mata kuliah, nilai akhirnya tidak bisa dimasukkan. Kalau tidak masuk berarti gagal. Jadi walaupun lengkap di selayar, tidak dikirim ke laman praktik, berarti nilainya gagal. Begitu juga sebaliknya. Nilai yang ditulis di laman praktik itu berdasarkan nilai di silayar. Jadi dua-duanya penting untuk dilakukan. Maka di dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan apa yang harus kita kirim. Karena di sesi 8 itu yang harus kita bahas itu adalah terkait dengan mahasiswa mengupload laporan PKP ke https praktik.ut.ac.id. Oh, ada yang ketinggalan itu. Yang ketinggalan ya. Sebentar. Oh, sini ya. Edit. .ac.id ya, kopian tadi tidak lengkap. Nah, ini dia. Jadi kalau kita klik kan bagian yang ini, maka nanti kita akan masuk ke laman praktik. Nah,
Ini halaman praktik tutor. Ini dia. Nanti Bapak akan jelaskan yang mana yang Bapak maksud gitu kan, terkait dengan halaman praktik ini. Ya. Banyak sekali untuk kuliah Bapaknya. Oke. Nah, terus apa yang harus dilakukan dengan laporan ini? Nah, maka di dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan itemnya apa saja supaya nanti tidak ketinggalan gitu. Nah, terkait yang mengupload laporan PKP ini di laman praktik, yang harus dilampirkan itu atau dikirim itu adalah laporan PKP lengkap. Nanti kelengkapannya apa? Nanti Bapak akan buat lagi indikatornya ya, atau sub bagian. Nah, setelah laporan lengkap, Bapak buat lengkap saja ya. Ya, laporan lengkap, kemudian hasil cek Turnitin. Ya, cek Turnitin ini hanya bagian bab 1 hingga bab 5 ya. Ya. Daftar isi nggak usah, supaya jadi rendah. Ya. Tapi biasanya kalau untuk mendapatkan saran itu nggak apa-apa dikirim. Kalau kamu anggap itu sudah bagian yang terakhir, daftar pustakanya nggak usah dikirim. Kalau masih mau mendapatkan saran sampai ke daftar pustaka, nah itu kirimlah daftar pustaka. Kalau nggak lagi Pak, daftar pustaka nggak usah, cukup dari bab 1 sampai bab 5. Nah, kemudian berikutnya ya, apalagi yang mau dikirim Pak? Nah, karena ini oleh tutor yang pemeriksa yang lain, nah, kan biasanya dia itu hanya memeriksa laporan, tapi yang bagian berikutnya itu adalah kelengkapan dari proses seluruh tugas. Maka dari itu, kalau seandainya kita buat di sini 1, nggak usah dibuat 1, kayak gitu ya. Sebentar. Atau kita buat daftar aja lah ya, kayak gitu aja lah. Nah, yang ini itu terkait dengan tugas yang Bapak kirimkan pada tugas 3.2. Ini kan? Revisi akhir laporan, kemudian hasil cek. Nah, kemudian KI-nya dilampirkan di bawahnya. Jadi di sini Bapak tambahkan karya ilmiah. Kemudian berikut hasil cek Turnitin karya ilmiahnya. Gimana? Bukan, ini kan di dalam akhir tutorial untuk PKP ini kan mahasiswa juga mendapat bimbingan karil, walaupun
dia punya tuton juga kan. Nah, jadi nggak apa-apa, dikolaborasikan aja, nggak usah itu jadi pusing. Walaupun mungkin ada yang bikin ya lain antara laporan PKP lain dengan karil, sebenarnya tidak boleh itu. Kalau menurut secara institusinya tidak boleh. Karena sudah dijelaskan bahwa karil itu adalah merupakan ya bagian dari laporan PKP. Kalau PKP-nya sampai 100 halaman, karilnya maksimal 30 halaman. Nah, narasinya juga berbeda nanti pada bagian-bagian tertentu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan bagian yang ini? Sekilas mau ditanyakan? Lewat dulu ya. Oke. Jadi kalaupun mau dibikin ini angka 1, kita buat aja angka 1 juga nggak apa-apa. Saya kayak gini. Jadi biar kita tahu itu terkait dengan tugas terakhir gitu kan. Ini tugas 3.2 ya. Nah, kemudian dibuat sub bagiannya. Nah, itu dia. Ya kan? Tugas titik 2 laporan lengkap PKP, kemudian cek Turnitin ya, kemudian karil dan hasil cek karil. Nah, ini terkait dengan yang Bapak kirim di tugas 3.2 sesi 7. Coba kita lihat lagi apa tugas 3.1. Nah, kalau 3.1 ini kan masih dalam bentuk proses menjadi laporan akhir. Jadi yang proses laporan akhir ini ya kan sudah ada di dalam apa ya? Sudah ada di dalam laporan akhir kan secara lengkap. Nah, maka dari itu tentu karena dia itu masih dalam bentuk revisi, maka tidak dimuatkan di dalam laporan di laman praktik, tidak apa-apa. Oke. Paham kira-kira maksudnya? Kemudian berikut sebelumnya ya. Pada sesi 5 ini kan hasil revisi laporan akhir ya, revisi akhir laporan PKP bab 1 sampai bab 3. Ya kan? Nah, karena ini bukan karena disebut sebagai laporan revisi akhir ya. Untuk bab 1 sampai bab 3 maka dia ikut kita lampirkan. Maka di sini kita cantumkan tugas 2.2. Oke. Apa yang harus ada di situ, Pak? Nih, hasil akhir yang bagian ini. Ya. Kan bagi yang sudah buat tugas itu tinggal di-download balik kalau kehilangan file. Kemudian berikutnya hasil cek Turnitin ya. Berikut laporan draft, karena dia itu draft tidak perlu.
Kemudian berikutnya link video simulasi siklus 2. Maka nanti yang bagian terakhir, bagian yang kedua yang di laman praktik itu adalah link video simulasi siklus 2. Berikutnya, ini kan di sesi 5 ya. Di sesi 4 ini tugas kita. Coba kita lihat hasil rancangan perbaikan pembelajaran siklus 2. Ya kan? Berarti ini termasuk yang harus dikirim di laman praktik. Maka dia termasuk ke dalam laman praktik. Oke. Banyak. Ini kan waktu itu kan perlu punya arsip apa ya? Arsip yang terdokumentasi secara berurutan. Bukan, nanti kan sekaligus Bapak buat laporan ini nanti. Nanti Bapak akan jelaskan ada hubungannya dengan tugas Bapak untuk mengirim tugas Bapak mengirim di laman praktik. Laporan Pak Nuzli itu apa selaku tutor? Nanti Bapak akan jelaskan. Jadi seluruh yang Bapak minta dikirim itu juga nanti tinggal Bapak print gitu kan susunannya. Itu maksudnya. Kalau nggak Bapak buat dia itu secara detail, takut nanti ada yang ketinggalan. Dia itu kayak gini, mungkin Bapak masukkan dulu ke sini dulu ya. Ini kan. Jadi tugas tutor itu apa, Pak? Di antaranya kan, tugas tutor itu yang pertama mengirim ratsat. Ya, ratsat. Ini bisa Bapak cek di sini ada nggak? Penilaian laporan. Kalau nggak salah di file yang ini. Oke. Yang nomor 1 mungkin. Contoh pengisian dan template instrumen. Contoh pengisian instrumen kit tutorial. Oke. Ini Bapak jelaskan aja. Yang harus Bapak kirim itu nanti di RAT dan SAT ya. RAT SAT tutorial. Kemudian apa namanya? Kayaknya Bapak ketinggalan absen lah. Iya di rumah. Sebentar. Kita Bapak telepon aja. Lanjutkan ya. Yang harus Bapak lampirkan itu adalah catatan pertemuan ya. Yang ini. Catatan pertemuan. Kemudian yang ketiga itu daftar hadir mahasiswa. Daftar hadir mahasiswa. Berikut daftar tanda terima ya.
Tanda terima tugas. Ya. Daftar hadir, daftar nilai dulu nih. Daftar nilai, daftar terima tugas. Nah, untuk daftar terima tugas ini yang Bapak kirim itu adalah tugas terbaik 1, 2, dan 3. Dan Bapak bain tugas paling rendah ya. Bahasanya rendah ya. 1, 2, dan 3. Nah, yang bagian yang berikutnya itu dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu ada ada kontrak perjanjian, tutorial, ada surat pernyataan dan lain sebagainya. Jadi kenapa ini banyak ya? Karena Bapak itu harus mengirim ke Jambi itu yang ini yang bikin dia itu banyak. Kalau ratsat paling 15 lembar. Ya kan? Kalau catatan pertemuan ya itu 2 lembar. Ya kan? Berarti sekitar baru 17 kan? Kemudian daftar hadir 2 lembar. 19. Daftar nilai 1 lembar. 20 kan? Kemudian tanda terima tugas. Nah, tanda terima tugas tentu tidak sedikit nih. Laman praktik ini. Nah, kita cek lagi di sini 21 ya. Hasil rancangan. Nah, ini dikirim nih. RPP siklus 2. Ya, itu dia. Nah, nanti Bapak jelaskan lebih lanjut bagaimana membuat itu dia jadi kecil supaya enggak tidak nanti tugasnya itu tidak terlalu besar datanya kan. Nah, nanti Bapak jelaskan dulu. Ini kita cek dulu apanya tuh poin-poinnya. Kemudian link video ya, siklus 2. Ya. Link video. Link video simulasi perbaikan formulasi siklus 2. Oh iya ya. Oh 1 ya. Yang di sini 1 ya. Yang di sini 1 nih. Ini kan hasil refleksi kan. Pasti temannya itu adalah video siklus 1. Ya. Ini kan tugas, maksudnya kan ini tugas yang minggu berikutnya, maka ditulis demikian. Posisi yang di sini kan tugas kita pada sesi keberapa ini? Sesi keempat, ya kan? Nah, itu membuat video siklus 2 pakai link, ya kan? Tapi kan yang siklus 1 itu kan ada di sebelumnya lagi. Kalau yang ini masih draft, yang draft tidak masuk, Bapak Ibu. Berikut tugas 13. Tugas 13. Nah, 13 ini yang mana nih Pak? Latar belakang rumusan masalah perbaikan final. Nah, ini dia.
rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1. Siklus 1. Berikutnya apa nih? Simulasi pembelajaran mengacu pada siklus. Oke. Nah, itu kan kalau untuk video di sini video siklus 2, di sini video siklus 1. Di sini ya rancangan pembelajarannya untuk siklus 2, kemudian rancangan pembelajaran siklus 1-nya di 1.3. Oke, kita lari ke atas lagi. Ini tugas buatlah rancangan perbaikan sudah. Kemukakan 5 rujukan masuk di dalam daftar pustaka. Tidak perlu ya. Nah, mana dia nih? Jadi yang terakhir itu ya, itu ada di dalam tugas 1.1. Apa itu, Pak? Tugasnya adalah analisis ya. Analisis artikel atau video. Kemudian satu lagi, analisis permasalahan. Oh, bukan analisis ya, permasalahan pembelajaran ya. 1 tahun terakhir. Nah, kira-kira dari poin-poin ini jelas nggak? Atau misalnya Bapak simpan dulu ya. Bapak simpan dulu. Nanti kita edit lagi. Kalau mau Bapak detailkan ini. Kita diskusi dulu terkait yang sudah dicatat ini. Ada pertanyaan nggak? Itu tadi pertanyaan. Jadi seumpama yang rancangan perbaikan itu, apakah memang harus di file sendiri? Apa kita masukkan saja di dalam lampiran laporan? Nah, jadi caranya mudah, biar nanti nggak repot ya. Ini Bapak simulasikan. Jadi untuk laporan lengkap, ya, sebentar. Ini punya teman kita nggak deh? Bukan ya? Siapa tadi? Bapak tutup aja lah. Tadi kan ada laporan PKP lengkap ya. Apa isi laporan PKP lengkap? Satu atau bagian pertama adalah halaman judul ya. Ya enggak? Ya. Kemudian halaman pengesahan. Sudah itu apa lagi? Kata pengantar. Oh, bukan. Ya, pernyataan bebas plagiat. Pernyataan bebas. Pernyataan, Pak, pernyataan. Nah, itu ya. Oke, apa lagi? Kata pengantar. Kata pengantar. Terus Daftar isi nggak? daftar isi. Ya. Daftar tabel. Daftar gambar. Jika ada ya. Daftar gambar. Daftar lampiran. Lampiran di bawah. Oh, daftar lampiran ya. Daftar lampiran. Kemudian bab 1.
pendahuluan. Ada A, B, C, D poinnya, Pak. Oke. Pakai A. Latar belakang permasalahannya, latar belakang masalah, kemudian apalagi rumusan masalah. Tujuan perbaikan kan, manfaat perbaikan. Tapi perlu diketahui, sebagaimana penjelasan Bapak, buat sub di sini identifikasi masalah. Yang kedua apa? Analisis masalah. Analisis masalah. Alternatif perbedaan. Analisis masalah. Kemudian Alternatif dan prioritas penyelesaian masalah. Bacaan masalah. rumusan masalah, oke. Sudah itu bab 2 ya. Bab 2. Apa isinya? Bab 2 ini. Nah, di sini ini adalah teori variabel 1. Ya kan? Teori variabel 2. Teori bagi yang variabel sampai 3, variabel 3. Ya kan? Kan waktu Bapak cek turnitin ada kan? Bagi yang sampai 4 teori variabel 4. Kemudian berikut itu adalah bab 3 ya. Bab 3 tentang pelaksanaan perbaikan. Ya. Ya kan? Ya, pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Pelaksanaan perbaikan? Yang A itu subjek. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Nama judulnya. Yang bab 3 pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Oh, penelitian. Pelaksanaan penelitian Perbaikan pembelajaran. A-nya? Yang A subjek, tempat, waktu. Waktu. Kemudian penelitian terus pihak yang membantu. Pihak yang membantu. Jadi kayak supervisor. Penelitian, Pak. Yang B Yang B apa? desain prosedur perbaikan pembelajaran. Terus C. Oh, 2 aja ya? Analisis ya?
Teknik analisis apa analisis? Analisis data. Nah, yang bagian yang ini jangan lupa nanti. Ini subnya, ya. Subnya apa itu? Subjeknya berarti siswa kelas berapa? Subjek, ya, subjek penelitian kan. Kemudian waktu, Berarti dibikin poin ya, Pak. waktu dan tema ini ya. Kalau saya bikin dalam narasi Jadi Bapak mau nyocokkan dengan nilai supaya nanti nggak ketinggalan. Kemudian pihak yang membantu. Sudah itu karakteristik ya. Peserta didik. Ini tidak ada kan? Jangan sampai tidak ada. Ini dinilai. Maksud Bapak itu yang ini nah. Bapak tuh nggak pengen kamu tuh nilainya nggak ada pada bagian itu. Oh ini rekam. Kok jadi lambat ya? Bagian ini dah nih. Ini dia. Nilainya ada 1. Tapi kan kalau 1 itu nanti membuat dia itu tidak menjadi berubah huruf, nah, kacau juga kan? Gara-gara 1 itu hurufnya berubah. sudah. Ilah bola balik gitu tuh. Di dalam kegiatan tutorial prasesi sama sesi 1, Bapak screenshot kirim ke grup. Kalau siswa sudah terbiasa memakai media Bisa. atau kelompok Nah, karakteristik itu yang dalam bentuk berkelompok dia. Bisa contoh. Ini gara-gara nggak mau nonton video kelas. Di tutorial ke-6 ke-7 ke-18 di kelas lain. nanti kalau kabel di kelas ini ada kelas karena Bapak bukan menyampaikan itu seperti bagi seragam, jadi maka nggak ada kesalahpahaman. Misalnya kebetulan karena juga langsung belajar. Jadi pada bagian yang ini ya, apa yang bisa saya contoh? Kalau bisa saja mayoritas laki-laki, mayoritas itu kan karakter ya. Budaya itu latar belakang budaya, karena itu bagian dari karakter. Oh banyak yang suku Jawa atau banyak yang suku Melayu, sukunya LT atau Majemuk. Mau ada kemampuan siswanya yang Majemuk gitu. Itu masuk di karakter. Paham tuh? Setiap yang ada di dalam intern peserta didik itu memungkinkan kita untuk menjelaskan pada bagian ini bagaimana. Jadi konsekuensinya tidak ada bagian yang ini kurang bisa support. Sebenarnya kalau menurut prinsip apa satu disebut itu sudah Bapak kasih nilai tidak 5 gitu kan. Kalau apa bedanya kalau karakter itu ditulis 1 sama 5 karakter dengan 1 karakter nilainya sama-sama karena apa yang tidak ada standar secara khusus untuk menyebutkan kelompok dari karakter ini. Karakteristik kelompok peserta didik ya? Kurang lengkap ya? Oke itu. Oke. Ya, ini sambil itulah kita diskusi. Nah, terkait dengan teknis ini, jangan lupa nanti satunya apa? Alat yang digunakan.
Yang kedua, caranya. Kan cara kan? Iya. Caranya. Kemudian apa lagi ya? Kalau berdasarkan di sini, teknik ya. Teknik. Nah, tekniknya itu nomor 1 lah. Ya, teknik. Teknik, alat, cara ya. Kalau mau lengkap buat masing-masing, supaya tutor nanti langsung ngasih nilai yang jelas ya. Karena pada bagian ini adalah bagian yang tinggi. Ini kalau kita scroll ya, coba lihat, tidak ada bagian yang lebih besar dari 27. 27 itu adalah nilai terbesar pada bagian yang ini. Dan 27 itu juga ditambah dengan 3 jadi 30. Jadi bab 3 itu nilainya 30% dari laporan PKP. 30% kan? Jadi dari seluruh laporan itu yang paling tinggi nilai itu adalah di bab 3. Maka jangan bikin bab 3 itu seperti orang sholat berjamaah. Kopas boleh, ya, kopas tidak masalah. Tapi harus tahu substansinya di mana. Jangan asal kopas. Oke tuh. Nah, itu Bapak ingatkan tuh. Oke. Kemudian bab 4 apa isinya? Hasil dan pembahasan. Bab 4 ya. Berarti Bapak tuh penilaiannya agak beda ya Pak sama yang di sini. Itu berapa? 7. Nah, yang dipakai nilai yang ini. Itu kan menurut penulis buku. Yang ini menurut ketentuan UT. Nah, ya, tentu Ya, tapi kan ini kan kan bukunya juga dari UT Bapak. bukan. Itu kan ada nama penulisnya kan? Iya kan? Ya kan tetap ada It- yang nyusul lah dalam satu buku. Bukan, maksudnya kayak gini. Ini Bapak jelaskan supaya tidak ada perdebatan di otak kita, khususnya otakmu. Maksudnya tuh, ya saya tanya dulu. Ini 45. Maksudnya tuh ini tidak ada kata-kata dari UT gitu ya, urusan buka, gitu kan. Maksudnya bukan panduan resmi gitu nah. Kalau panduan resmi ya begini. Sekian lama. Terus Jadi dia kayak gini. Buku ini ada penulis. Maka yang menyebutkannya itu UP. Menurut penulis, nah persentasenya seperti itu. Tapi menurut dia punya ketentuan. Supaya nggak pengurang kan ya. Persepsi yang kata. Kali ini jangan ada Oke ya. Saya sempat pakai acuan itu. Itu kan tidak kurang nggak? Iya. Nah, mungkin saya sih sedikit. Ya kan? Iya, tuh cuma Iya. Tadi di bagian di sana Bapak 10, di sini cuma 7. Makanya Bapak itu masih tahu yang ini. Kenapa yang ini Bapak kasih tahu? Dia mau lebih jelas. Karena 30 penilaian dari 100% laporan itu adanya di top. Iya. Makanya dari awal Bapak sudah kasih tahu. Kita aja kadang-kadang penting enggak ya yang dikirim Bapak itu? Kalau rasa-rasa mau lihat penting enggak ya tergantung kita nimbangnya. Oke, berikut bab 4. Bab 4 itu apa isinya? hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan apa dan pembahasan? Hasil dan pembahasan. Di sini ada 2 segmen.
Apa? Bagian pertama? Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Oke, berikut. Yang B, pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Habis kan? Sudah, sekarang bab 5. Bab 5-nya apa? Itu kesimpulan yang apa? Bab penutup ya? Oh, bukan penutup namanya. Kesimpulan dan saran ya? Ya, di skripsi biasanya penutup. A. Simpulan. B. Saran dan saran tidak lanjut. Saran tidak lanjut. Kemudian daftar pustaka ya. Daftar pustaka, kemudian lampir-lampiran. Lampiran-lampiran itu lampiran yang mana tuh? Jadi kayak seperti surat kesediaan supervisor. Terus apa lagi? Perlu kita tulis nggak? Satu persatu. Iya, Pak. Ya. Ini loh yang dilampirkan. Ini standar minimum ya. Pertama adalah Kesediaan supervisor. surat kesediaan supervisor. Sebagai pembimbing PK. Ya. Terus apa lagi? Perencanaan PTK. RPP siklus 1. Belum sampai situ, Pak. Belum. Di sini nih disuruh untuk menjelaskan identifikasi masalah yang kita ambil itu apa, analisis masalah. Oh, berarti Nggak usah aja, Pak. di sini nama ini kan itu di halaman berapa tuh? Halaman 19, Bapak. Beda nggak sih? Oh, beda ya. Ini buku lama ya? Tapi isinya sama, Bapak. Beda halaman. Kalau 19 apa Pak? Sini beda nih. Lebih tebal. 19 itu. Oh, di sini ya. Bab 3 ini nih. Bab 3. Perencanaan PTK. Nah, ini kan tugas 1.1 kan? Nah, berarti itu dilampirkan tugas 1.1. Iya, 1.1 tuh. Pertama kali kita buat 1.2 itu perbaikannya. perbaikan terus dilampirkan jadi masukkan. Oh ya. Nah, berarti langsung baik. Oh, berarti di sini anak bahasanya apa nih? Perencanaan PTK ya. Perencanaan PTK dalam kurung tugas 1.2. Revisi kan? Revisi akhir tuh. Kemudian yang ketiga baru RPP. RPP 1, Cipu 1, Cipu 2. Rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1, siklus 2, Kalau ada siklus 3 ya dimasukkan. dan siklus 3 jika ada. Itu dah. Keempat, Lembar observasi. Nah, itu apa sih Pak? lembar observasi. PKG ya, Pak? PKG itu ya Pak ya? Lembar observasi pengamatan kinerja guru terisi. Oh ya. Ini lembar observasi APKG 1 dan APKG 2. APKG 2. Oke. Berikut. Pekerjaan siswa yang 13. Jurnal pembimbing. Nah, itu kan tutor kan, tulis tangan. Oh, yang itu. Yang mana? Bukan yang hasil belajar. Jurnal pembimbingan.
Jurnal pembimbingan. Ya. Pembimbingan itu di lampiran 5 ya. Yang di sini di lampiran 5 nih. Bapak lihat di yang Bapak share ke grup tuh. Pak, ini yang untuk jurnal pembimbing ini nih. Ya. Kita masukkan untuk komentar supervisor 2 saja atau ada komentar dari supervisor 1 juga, Pak? Kita kan ada nih bimbingan untuk bab 1 sampai bab 3, ya kan? Ya. Ada bab 4 juga. Ataukah itu dimasukkan ke jurnal atau hanya supervisor 2 saja? Jurnal. Jurnal itu kan supervisor 2. Ya makanya kan ada 2 tanda tangan nih. Gimana bagusnya? Atau supervisor 2 aja nih yang supervisor 2 aja lah ya Pak ya. Bukan. Coba cek ya. Oh, di halaman berapa ini? Lampiran 5 kan? Iya, lampiran 5, Pak. Nah, di sini kan kalau di judulnya itu dibuat supervisor 2 PKP. Tapi kayak gini aja supaya lebih mudah. Dia itu dipisahkan yang supervisor 2 1, supervisor 1 1. Jadi yang supervisor 1 itu nanti kamu nggak, kalau ada kan nggak ada yang bawa kan, nah nanti kirim aja filenya, file yang bimbingan yang misalnya Bapak catat di mana, dikoreksi kemarin kan satu kan mulai dari koreksi kan. Nah, terus di bab 1 ada dicek Turnitin, nanti dicatat tuh. Kan bisa di-copy kan catatan tuh kan. Nah, di-plug aja kayak gitu, nanti filenya itu siapkan Bapak tanda tangan di bawah. Tanda tangannya ini aja Pak, tanda tangan Bapak di scan aja gimana Pak? Enggak, nanti kirim ke Bapak, Bapak tanda tangan. Ya Bapak aja ngeprint ya. Nggak usah kamu pusing. Tangan aja dia. Enggak, bukan itu masalahnya. Ini kan masuk ke lampirannya kita juga kan, ini harus pada halaman praktik kan. Berarti kan kita tetap harus mengirimkan dulu, lalu Bapak tuh mengirimkan ke kita. Oke, kalau kayak gitu caranya nanti Bapak kirim form nanti yang bisa ngupload file, supaya nanti file itu dikirim langsung Bapak buat tanda tangannya. Setelah Bapak tempelkan tanda tangan, Bapak kirim balik. Gimana? Maksudnya itu dia kan diverifikasi dulu kan catatannya itu, atau tanda tangannya aja yang dikirim. Iya, beda kayak gitu Pak. Atau yang mana-mana Oke lah. Nah, nanti ingatkan Bapak untuk ngirim tanda tangan. Nah, Oke? Kalau nggak Bapak sekarang tanda tangan saya scan. Nggak ada. Dia sudah ada yang di scan. Oh, udah ada. Sudah ada yang di scan. Mau ganti isinya. Mau diedit dulu. Nanti Bapak tanda tangan bisa kami kirim lagi. Iya, maksudnya formnya kan maksudnya biarlah gitu kan kami yang mengedit gitu. Karena kadang tuh kalau misalkan ada form dari Bapak kan kita tuh menyesuaikannya lagi isi-isinya kan itu tuh ngeditnya tuh juga ribet gitu Pak. Jadi mending dari kita kan kita udah selesai, nah tinggal tambahin dah tuh tanda tangannya Bapak. Oke, sip. Artinya nanti Bapak kirim ya. Iya. Kalau Bapak lupa ingati ya. Lup. Untuk FPP apa supervisor 2 itu apa scan sampel juga? Tanda tangan basah aja di scan. Kan tanda tangan paling penting itu di dalam bagian yang ini harapannya itu kan supaya apa yang menjadi proses pembimbingan itu kelihatan. Iya, scan aja. Ini Bapak. Makanya scan aja. Yang
Nanti kan sudah punya kan yang ada tanda tangannya. Nah, itu aja dimasukkan. Tapi apa yang menjadi saran dan masukan oleh supervisor 2 ditulis semua. Iya, Pak. Itu aja. Ini Bu, coba kita tampilkan. Yang ini kan? Iya, Pak. Nah, iya. Ini kan ada nomor, ada halaman, ada kegiatannya, ada hasil komentar, kemudian tindak lanjut kan? Nah, nanti kan apa saja yang menjadi catatan itu yang disalin ke sana. Nah, terkait dengan tanda tangan ini nanti dipisahkan saja antara antara supervisor 1 dengan 2. Kalau ngikut ngikut prosedurnya, dia itu yang dilakukan oleh supervisor 2 itu diketahui oleh supervisor 1. Iya. Seharusnya. Nah, sekarang ini kan supaya nggak riwet, dia dipisahkan saja lah. Dipisahkan aja. Oke toh? Jadi yang catatan yang dari Bapak nanti ya ambil di catatan yang Bapak berikan itu. Apa saja termasuk yang kita tutorial. Kan ada tuh masukannya di sini kan. Nah, itu dimasukkan aja. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal tutorial. Oke? Baik. Balik ke lampiran. Ini nggak apa-apa, hari ini agak lewat dikit lah kita dari jam biasanya ya. Karena ini kan pertemuan yang berat untuk dipisahkan. Sangat berat, Pak. Terus Pak, lagi Pak yang Walaupun Pak Sarul Alimarno sudah nitip tas dari tadi. Gak apa-apa lah ya dah. Oke, apalagi setelah itu jurnal pembimbingan ya. nilai terbaik. Supervisor 1 dan 2 ya. Nah, oke. Berikut Hasil yang ada di dalam halaman berapa tadi? Halaman 15 ya. hasil pekerjaan siswa yang terbaik dan terburuk Pak, proses plus. Nah, itu kalau misalkan kita tidak mengamati tentang hasil belajar, masa iya dicantum ya? Enggak emang Nggak relevan ya. Hasil pekerjaan. Nah, jadi hasil pekerjaan yang dimaksud di sini adalah hasil perhitungan. Hasil perhitungan variabel Y ya. Ya, variabel Y ya. Hamdani. Variabel yang ditingkatkan itu variabel Y ya. Biasanya tak? Kalau X itu yang memberikan tindakan. Itu apakah pakai metode, apakah itu tetap pakai media. Variabel Y itu yang mau ditingkatkan. Nah, ini variabel Y atau variabel yang ditingkatkan. Berarti perhitungannya tuh cuma yang kayak apa ya? Hitung-hitungan rumusnya gitu kan? Ya, makanya ada nanti yang teman-teman bikin rekap nilai itu kan. Hasil siklus 1. Nggak usah. Itu adanya itu di dalam lampiran. Jadi kalau dia hasil di situ adalah hasil analisis data yang sudah dalam bentuk analisis yang dituangkan. Ya persenan saja, misalnya mau ngambil nilai rata-rata gitu kan segala macam. Sementara nilai individu daftarnya itu list ya, itu di lampiran. Ya. Kalau perbandingan tetap bagian dari analisis. Ya. Ya, misalnya kita mau membandingkan hasil yang ada di siklus 1 dengan siklus 2 kan. Nah, itu kan kita tinggal buat grafiknya aja, buat gambar. Ya kan?
pada prinsipnya kan itu tuh. Nanti atas nama siapa dibuat gambarnya. Jangan daftar nilainya. Kita itu mau melihat, kita memunculkan data itu kan hasil perbandingan. Maka bagaimana gambar yang bisa membandingkan apakah terjadi penurunan atau stagnan atau meningkat. Kan makna yang diambil cuma itu. Nah, sementara nilai masing-masing itu adanya di kalau misalkan capnya saya Pak kan terkait tentang keaktifan siswa. Nah itu berarti kan nggak ada kayak apa ya hasil belajarnya nilainya kan nggak ada tuh Pak. Hanya yang menghitung tentang apa? keaktifan siswa. Pasti ada indikatornya. Iya, maksudnya itu kan berupa ini aja kan, misalkan berapa siswa yang aktif dari sekian siswa pada siklus pertama. Berarti kan dibuat tabel gitu aja kan ya Pak ya? Ya, maksudnya itu dibuat grafik juga bisa. Iya, maksudnya diproyeksi aja. Di lampirannya itu tuh bukan. Oh, di lampiran. Bukan daftar nilai, bukan. Daftar setiap yang menjadi indikator. Nah, ya. Tapi pada prinsipnya karena tidak ada perhitungan, karena dia langsung muncul dengan dengan analisis, maka langsung saja nggak apa-apa. Tidak perlu ada lampiran itu berarti? Nggak perlu. Iya. Tapi kalau dia itu punya indikator tertentu, kemudian melahirkan perhitungan, hasil perhitungan detailnya ada di lampiran. Hasil analisisnya yang dituangkan di dalam bab 4. Kalau kayak gitu berarti saya cuma yang di hasilnya aja lah ya Pak ya? Nah, tergantung indikatornya. Bagaimana teknik analisis yang kita gunakan. Kan ada indikatornya kan, yang berminat, tidak berminat. Ya berminat satu. Untuk nanti kan dari satu tuh kita pakai iya atau tidak, atau dia pakai skala gitu kan. Nah, kalau dia pakai skala itu memungkinkan ada perhitungan, maka dia harus ada lampiran. Tapi kalau iya dan tidak, kan sifatnya itu bisa juga muncul. Itu nanti jadi lampiran iya dan tidak masing-masing siswa. Nah, tapi untuk memperlihatkan proyeksi dari hasil analisis baru masuk ke bab 4. Dari sekian banyak, dan sekian banyak. Paham tuh? Ngerti kira-kira? Ngerti? Hari ini siapa yang nggak hadir ya? Hadir semua. Semua ya? Semua Pak, 12 orang. Nah ini sambil kita jalan, ini ada absen kalau di sini. Ini di kelas kita ketua ini ya. Pokoknya untuk yang lampiran 6 ini disesuaikan lah ya Pak ya dengan ininya, dengan penelitian kita ya. Ya, harus disesuaikan. Jadi kalau ada atau enggaknya Pak, kalau belajar itu jadi gambar belakang ya Pak. kalau yang di hasil yang di Hasil berapa ini satu gitu ya. Iya, tahu dong lucu. Ya Allah. Kemudian tugas perhatikan ini. Tugas ini. Ya. Kita tanggal berapa? Tanggalnya di tugas sejarah ini. Tidak ada tulis tanggalnya nanti kita ambil. Ini tanggal. Kan beda-bedanya apa? Nanti naruh ini. Maksudnya? Ya, hasil penelitian yang isi sesuai dengan tanggal yang ada. ini hasil penelitian yang terbaru atau gimana? Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Tadi ada Bapak screenshot yang ini kan. Maksud Bapak itu kalau ada yang ngecek Turnitin dalam proses. Oh, dalam proses. Ya. Yang baru Bapak bisa selesaikan itu sampai nomor urut 369. Ya. Nah, ini kan ada kelas kita yang ini.
Ada saya Alfian itu. Nah, berarti nunggu antrian ya. Nunggu antrian. Oh, nunggu antri ya. Tapi kalau ada yang membutuhkan hasilnya saja dulu berapa persen, bisa Bapak kirim. Oh, iya. Nanti di WA saja Bapak. Hasil cek berapa persennya sudah. Cuman kan Bapak harus buat catatan kan, Iya. supaya tahu mana yang sudah ada, sudah bagus, mana yang belum. Itu semua kayak Pak. Oh, iya, memang itulah tugas Bapak itu. Maka kamu tuh dalam satu kelas nggak boleh banyak-banyak. Karil kan juga ada cek Turnitin ya Pak. Jadi kita harus upload di Turnitin si layar itu. Nggak apa-apa. Mau dikirim ke Bapak, Bapak kasih catatan. Iya Pak. Kalau tadi pakai yang dari hari atau apa ya? Nggak apa-apa. Ya kalau sama. Ini contohnya. Iya loh, saya tuh kalau ini tuh beda dari gurunya Pak. Ayo Pak. Ini kan Judulnya harus sesuai sama, dengan Pak. Isinya beda. Ya, walaupun judulnya beda, Iya. Format banget nggak sidanya format. ini bisa terlihat nggak? Bisa terlihat? Yang Bapak tampilkan? 100. Nah, baru bisa. Yang punya suci ya. Jadi cara Bapak itu mengoreksinya seperti ini. Dia kan ada ketentuan umum, ada bagian yang diupload ya. Ini kan ini yang Bapak katakan di saat kita harus berpisah, tapi kita tidak tahan ingin berpisah. Kira-kira seperti itu. Sayangnya Bu Ellen nggak hadir minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita berdebat yang kelas 5. Jadi lupakan Bapak itu jadi momen ya Pak. Jadi perdebatannya itu di saat kasih mau berangkat, itu sebentar bangun lo lagi, ada mobilan nunggu. Yang Bapak koreksi atas nama Ibu Suci di lokal sebelah ya. Nah ini dia. Kalau judul apa yang perlu Bapak koreksi kan, kemudian nama, oke, email. Nah kalau di dalam isi itu kan ada pendahuluan kan. Bapak mempedomani sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh UT. Pedoman atau panduan penulisan Karil. Khusus untuk prodi PGSD. Nah, ini dia. Catatannya. Rumusan masalahnya ditulis, tujuannya ditulis. Kajian pustaka itu yang dicantumkan itu minimal teori terkini terkait dengan variabel. Tapi nggak seperti kita nulis laporan tuh pakai pengertian, itu nggak masuk dia. Dia lebih cenderung kepada apa nih? Teori pokok pemecahan masalah. Ya. Teori pokok pemecahan masalah. Karena dia kan PTK kan, nah, maka teori itu sangat penting ditulis. Maka bagian teori yang itulah yang penting dimasukkan di dalam karel. Kemudian berikutnya ini di bab 3 ini harus ada semua nih ditulis, tapi dalam bentuk narasi. Hasilnya seperti ini. Ini contohnya. Harus ada deskripsi hasil, kemudian ada pembahasan hasil. Ya. Kemudian setiap tabel dan grafik harus diikuti dengan paragraf penjelasan. Harus dijelaskan maksudnya apa gitu. Makanya ada yang menulis karil tuh kok dia memaparkan hasil perhitungan gitu kan, itu nggak masuk tuh. Di dalam laporan saja itu jadi lampiran kan, laporan PKP, apalagi di karil. Di karil malah tidak masuk sama sekali. Jadi kadangkala kita tahu bagian yang ini itu karena kita mungkin sering menulis, dan Bapak juga sebagai reviewer di jurnal Widina yang sekarang lagi diusulkan untuk mendapatkan indeks Sinta 3. Ini ada grupnya nih. Nah ini dia. Ini grup kita sebagai reviewer di jurnal Widina. Jadi Bapak sudah dapat penugasan 2 kali. Nah, yang terakhir ini tentang PTK lagi kan. Nah, Bapak enak lah menuliskan ini nggak ada ini, nggak ada ini. Ini ditambahkan sama macam. Tahu. Jadi bagi yang ngirim ke sini nanti Bapak akan berikan juga catatan. Tapi Pak, kami nggak usah lah Pak, cukup yang lain salah.
Kan di bagian Bapak kan yang penting draftnya ada. Karena di dalam form penilaian Bapak tidak ada karil. Hanya sebatas memberikan bimbingan saja bagi yang memerlukan. Oke ya. Balik lagi ke sini. Apalagi setelah itu? Ada lagi nggak? Habis ya? Nah itu kan, ini kan nih, ini namanya laporan lengkap. Iya. Ini kelengkapan laporan. Ini makanya judul tadi itu laporan lengkap kan? Ini dia. Nah berikutnya itu tentu kita harus kembali lagi ke bagian yang Bapak kirim ini, menyesuaikan. Kalau jika dia itu sudah masuk di dalam laporan lengkap seperti ada RPS, RPP, ya, RPP siklus 1 dan siklus 2, berarti nggak perlu lagi dibuat link. Jadi yang ditanyakan tadi itu, jadi yang halaman berikutnya, ya setelah laporan PKP, ya kan? Nah di halaman berikut barulah kita masukkan bagian-bagian yang ini. Oh, bukan di file berbeda. Ya maksudnya kan kasih link aja supaya lebih mudah. Ya. Nah ini kan, ini di link aja nanti bagian-bagian yang ini. Iya di link aja. Di link. Oke. Oh jadi nanti yang di laman praktik itu cuma satu file ini. Nah biarkan Bapak nanti yang ngeprintnya biar Bapak. Ya untuk di laman praktik itu link saja. Karena nanti kalau terlalu besar, pertama nguploadnya lama dan belum tentu aplikasi itu bisa menerima jumlah file yang besar. Nah maka dari itu harus dipastikan bahwa yang kita kirim itu apa ya, harus bisa dibaca oleh orang lain. Nah tekniknya seperti apa supaya mudah Pak? Caranya seperti ini. Misal ini namanya sudah waktu habis tapi tak tahan mau berpisah nih. Ya nggak? Ya nggak? Betul loh. Ya ini Bapak jelaskan nih. Jadi Bapak buka dulu drive Bapak sebagai tutor. Ini kan Bapak kan seluruh arsip Bapak jadi tutor dari 2017 nya udah punya dokumen Bapak nih. Laporannya berarti juga di link aja kan Pak? Apa? Enggak. Oh, Jangan. Nanti kalau sempat macet apa kata dunia? Apa kata dunia? Jadi misalnya contoh ya, upload laman praktik kan? Nah, jadi kalau sudah bikin folder ini kan, coba lihat sudah bikin folder ini kan, nanti kan yang ini, yang kalau laporan tadi sampai ke lampiran itu lengkap. Nah, yang bagian yang berikutnya, yang ini kan, dan mulai dari ini kita ambil saja semuanya supaya nggak ada yang ketinggalan. Nah ini di copy. Oh sorry, nggak bisa dia langsung. Sebentar. Ini agak lelet ya nih. Nah ini buat dulu foldernya. Misal contoh, nah tadi ke bawah ya. Ini dia. Folder tugas 3.2 kan. Nah itu. Folder tugas 3.2 buat ini kan. Nah kemudian nanti
yang file apa nih? File untuk laporan cek Turnitin, ya kan? Ini satu nanti di sini. Misalnya contoh, anggap saja Bapak upload satu file, misalnya punya siapa ya? Ini jadi lambat mouse-nya. Ada nggak teman kita di sini? Ambar. Ya. Nah, ya. Jadi dia itu bagian dari tugas tiga anu nih. Ini coba lihat nih. Ini yang paling penting setelah diupload. Ini harus dibagikan. Ya. Kalau nggak bagikan Pak, gimana mau diperiksa? Ini kan masih terbatas kan? Nah, ini diganti jadi siapa saja. Nah, sudah itu salin kan? Nah, salin itu di paste di tugas yang ini tadi. Nah, ini kan dia nih. Nah, sini kan? Nah, ini dia. Aduh, kok jadi lelet ya? Ini dia. Jadi kalau dia itu statusnya bisa dibaca oleh orang lain, nanti Bapak buka, misalkan tinggal klik saja, dia akan terbuka linknya itu. Tapi kalau enggak Pak, nah itu jadi ribet. Nah itu jadi masalah dia. Nggak bisa dibuka, konfirmasi lagi. Nah untuk mengatasi itu, maka saran Bapak ya, dari untuk upload ini, ya kan, satu folder ini dirubah statusnya menjadi bisa dilihat oleh orang lain yang punya link. Nah, artinya folder-folder semua file yang ada di dalam sana itu sudah bisa diakses semua oleh orang yang punya link. Linknya itu ditempel di masing-masing ini. Ya, ini ya. Ini kan ada isi linknya nih. Oke? Paham tuh? Nah, ini Pak Sarul Alimarno mau masuk 3 menit lagi nih. Kita olah perangkat mobil masih daftar lagi, tidak mau dipisahkan. Nah, kira seperti itu. Pak, kalau yang hasil cek dulu, berarti yang Bapak kirim ke kami gitu? Ya, itu hasilnya. Kalau mau hasilnya cepat karena mau diperbaiki, silakan. Ya, boleh, nanti Bapak kirim saja file yang hasil cek Turnitinnya. Nanti perbaikan apa yang detailnya menyusul mengikuti antrian. Nah, nggak masalah. Nanti WA Bapak kirim. Oke dah. Karena dia kan banyak nih.